Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Nah, di video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana caranya belajar mengemudi dari nol, dari tidak pernah sama sekali. Nah, apa-apa aja yang kita pelajari selama kita ingin belajar mengemudi. Nah, kebetulan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama salah seorang peserta khusus bernama siapa nama? Iya, Nah, Bang Rian, Bang ya. Sebelumnya Bang udah pernah belajar mengemudi, Bang? tak pernah. Tak pernah sama sekali. Berarti ini baru pertama kali Bang ya Iya, belajar. pertama kali. Nah, kebetulan nanti dia dipraktekkan langsung sama peserta mengemudi. Bang Rian ini sebelumnya memang tak pernah sama sekali bawa mobil, jadi ini perdana dia bawa mobil. Nah, jadi apa aja yang kita pelajari ketika pertama kali memulai ingin belajar mengemudi, simak videonya, tonton terus sampai habis. Nah, di pertemuan pertama ini yang kita bahas itu adalah interior dalam mobil Bang ya. Kayak cara menghidupkan matikan mobil, terus kayak tuas lampunya, lampu sen, lampu malam, terus wiper, pembersih kaca, klakson, cara megang setirnya gimana, terus yang di kaki itu ada kopling, rem sama gas, cara masukkan giginya Bang ya. Terus yang ini rem tangannya gimana cara penggunaannya. Nah, jadi yang pertama itu kita belajar cara menghidupkan matikan mobil. Nah, menghidupkan matikan mobil, dia ada di kunci sebelah kanan bagian setir. Nah, jadi kalau mau menghidupkan itu tekan ke kanan sekali, Bang. Coba, Bang, hidupkan. Agak ditahan, Bang ya. Nah, ini hidup. Kalau mematikan itu putar ke kiri 2 kali. Sekali lagi. Oke, ditekan. Nah, ini udah mati total. Jadi kalau mau menghidupkan putar ke kanan sekali dulu. Sekali lagi. Nah, tunggu suara injeksinya mati. Setelah itu baru sekali lagi abang tekan ke kanan, tapi agak ditahan kayak di starter gitu Bang ya. Oke, paham Bang ya cara ngidupkan matikannya. Nah, terus kita bahas tuas yang sebelah kanan. Tuas yang sebelah kanan ini Bang, ini bagian lampu. Lampu sennya di sini, lampu malamnya di sini. Nah, kalau kita mau ngidupkan lampu sen kanan ke kanan misalkan, itu tekan ke bawah. Nah, itu lampunya hidup. Ini sen kanan. Kalau sen kiri itu ke atas. Nah, itu sen kirinya hidup. Nah, kalau mau matikan atau netral itu balikan ke tengah Bang ya. Nah, terus kalau untuk menghidupkan lampu malam di sini kita ikut aja garis Bang. Garisnya di sini kan off kan. Kita putar aja 2 kali. Kalau putar yang pertama ini lampu senjanya Bang ya. Kalau yang kedua ini baru lampu malam. Karena kebetulan hari siang jadi tidak kelihatan lampu malamnya Bang. Nah, terus kalau untuk lampu jarak jauh itu kita tekan tuas ini ke belakang. Nah, ini lampu jarak jauh. Jadi di sini dia adalah lampu warna biru Bang, lampu indikatornya itu warna biru nyala Bang ya. Berarti itu lampu jarak jauhnya hidup. Jadi kalau mematikan lampu jarak jauhnya itu tarik tuasnya ke belakang. Oke. Nah, jadi kalau mematikan lampunya putar kembalikan garis ini ke garis off Bang ya. Nah, ini udah mati, berarti lampunya udah mati. Nah, kalau yang off yang ini Bang, yang titik ini itu untuk menghidupkan lampu fog lampnya Bang. Putar sekali, ini lampu fog lampnya hidup Bang ya. Nah, oke, paham yang sebelah sini Bang? Nah, kalau yang sebelah kiri, tuas yang sebelah kiri Bang. Yang sebelah kiri ini bagian wiper. Wipernya pembersih kaca. Nah, bagian depan ini wiper. Kalau menghidupkan pas ketika kita hujan Bang ya. Jadi kalau menghidupkannya itu tekan aja ke bawah sekali. Ke bawah seperti ini. Nah, dia hidup nyala. Nah, dia aja ada 3 tingkatan, ada 3 kecepatan, yang pelan, sedang, paling laju. Tekan ke bawah aja sampai mentok Bang ya. Nah, jadi dia ada 3 kecepatan, kita gunakannya tergantung kondisi hujannya, entah gerimis, hujannya lebat atau gimana gitu. Oke Bang, paham sejauh ini Bang? Nah, kalau yang ini adalah area klakson. Area klakson ini tinggal tekan aja Bang ya. Bang cukup tekan aja. Nah, seperti itu. Oke Bang. Nah, terus bagaimana caranya cara memegang setir yang benar untuk pemula itu? Kita seperti arah jarum jam 9 sama jam 3. Nah, coba Bang. Ya seperti itu betul Bang. Jadi yang tangan ini pemasukan ke dalam Bang ya. Nah, yang tidak boleh itu dia tangannya Bang di sini. Bang di situ ditekuk seperti ini. Karena itu menahan untuk airbagnya keluar. Jadi untuk pemula disarankan dia seperti yang dasar kayak tadi Bang ya. Seperti arah jam 9 sama jam 3 tangannya Bang. Oke Bang? Nah, terus kita bahas yang bagian tengah. Di sini bagian audio Bang ya, untuk dengarkan lagu, musik Bang ya. Terus yang panel yang tengah ini untuk AC-nya Bang, meningkatkan kecepatan AC-nya 1 2 3 4.
Nah kalau yang ini itu untuk meningkatkan suhunya bang ya. Kalau terus yang ada tanda segitiga seperti ini namanya lampu hazard. Lampu hazard ini kalau kita tekan, lampu sein kiri kanannya dia hidup. Oke bang, lampu hazard ini gunanya untuk hati-hati gitu, atau menunjukkan kondisi kita dalam keadaan darurat gitu. Oke bang. Kapan ini digunakan? Lampu hazard ini kita gunakan ketika misalkan kita lagi dalam perjalanan, misalkan ban mobil kita bocor. Nah kita kan nggak boleh tuh sembarangan berhenti di jalan, namun karena keadaannya darurat, mau nggak mau kita harus berhenti untuk mengganti ban. Nah kodenya ini bang, harus kita hidupkan lampu sen, lampu hazardnya atau lampu sen kiri kanannya. Oke bang. Nah itu untuk aktif. Nah nanti sekarang kita bahas yang di kaki nanti bang ya. Yang di kaki itu ada 3. Yang paling pertama sebelah kiri itu kopling, yang tengah rem, yang kanan gas gitu. Nanti akan saya jelaskan bang ya. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Nah terus yang ini adalah tuas persneling giginya bang. Mau masukkan gigi, nurunkan gigi, ini di sini semua bang ya. Nah nanti akan saya jelaskan juga lebih rinci lagi. Terus selanjutnya ini adalah rem tangan. Nah rem tangan ini bang kita gunakan kalau kita sedang berhenti atau parkir seperti ini bang ya. Siapa tahu kita parkirnya di jalan yang tidak mulus atau tidak rata bang, takutnya nanti mobilnya itu jalan sendiri. Nah jadi ini remnya keangkat ke atas, berarti dia sedang ngerem. Dia ada tanda di sini, lampu indikator tanda suruh itu nyala bang ya, berarti remnya hidup. Nah nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi ya. Oke, sejauh ini Marian ada yang mau tanyakan? Paham bang? Oke, paham. Paham ya. Oke, kalau udah paham, nanti kita lanjut lagi cara pedalang di kaki bang ya. Cara rem tangan, ini apa? Persneling giginya sama rem tangan. Nanti langsung kita contohkan bawa jalan lurus. Oke bang? Yang di kaki ya, yang di kaki itu ada 3 pedal bang ya. Yang paling pertama sebelah kiri itu kopling, yang tengah itu rem, yang paling kanan itu gas. Nah jadi kaki abang di mana aja? Kalau kaki yang sebelah kiri cuman fokus atau bolehnya itu di kopling aja bang ya, tak boleh yang kalau yang lain. Kalau kaki kanan itu baru pindah rem ke gas dan ke gas. Kaki kiri cuma fokusnya ke satu pedal aja, itu kopling. Oke, saya jelaskan satu-satu bang ya. Kopling ini fungsinya untuk kalau misalkan kita kayak mau naikkan gigi, masukkan gigi atau turunkan gigi bang ya, itu harus wajib pijak kopling dulu. Atau misalkan kita sedang dalam perjalanan nih, kita mau berhenti, mau parkirkan mobil. Nah yang kita pijak itu, pijak dulu koplingnya, baru kita boleh pijak remnya. Oke bang. Jadi fungsi kopling itu mau ngoper gigi wajib pijak kopling, mau berhenti sebelum kita pijak rem harus kita pijak kopling dulu. Oke bang. Nah terus yang kedua, yang tengah itu ada rem. Rem ini ya kita gunakan untuk berhenti bang ya. Terus yang paling kanan gas. Yang gas ini ya abang pasti tahu sendiri gunanya untuk apa. Gas ini untuk menambah kecepatannya. Nah sekarang kita belajar cara memasukkan gigi bang ya, mainkan persneling gigi. Nah jadi ingat kalau mau masukkan gigi itu masukkan gigi itu dia mau masuk gigi harus pijak kopling dulu. Nah jadi bang, setiap kami suruh abang pijak kopling, itu pijak koplingnya harus sampai penuh, sampai mentok bang ya. Oke, pijak koplingnya bang. Oke, nah sekarang kita belajar gigi 1 bang ya. Nah gigi sekarang posisi kita di netral nih bang, tengah-tengah. Mau masuk ke gigi 1 itu ikuti alurnya bang, ke kiri, ke depan. Nah ini udah gigi 1 bang ya. Kalau gigi 2, 1 sama 2 kan sejajar bang, jadi tinggal kita tarik ke bawah ya sampai mentok. Nah ini gigi 2. Kalau mau balikkan ke netral itu ke tengah. Nah ini netral. Nah kalau gigi 3, gigi 3 kan ini sejajar sama netral kan bang, tinggal ke depan aja. Nah kalau 4 sama sejajar dengan gigi 3, jadi tinggal tarik ke belakang aja. Nah, oke bang. Nah ini gigi 4. Terus gigi 5 kanan atas. Nah ini gigi 5. Kalau gigi mundur itu tandanya dia ada tulisan R. R ini reverse, berarti mundur bang ya. Jadi yang kita belajar gigi manual ini itu giginya dia ada 5. Giginya ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau R ini mundur. Oke bang. Nah mungkin untuk yang kita pelajari satu per satu dulu, kita pelajari itu giginya 1 sama 2 dulu. Kalau abang udah pasti mainkan gigi 1 sama gigi 2, itu baru kita naik ke gigi 3, gigi 4, gigi 5. Oke bang. Coba masukkan giginya bang. Gigi 1 kiri depan. Oke 1. Gigi 2 bentukkan belakang. Oke, balikkan ke netral tengah. Oke, kalau gigi 3, gigi 4. Oke, gigi 5 bang, tengah kanan normal. Oke, balikkan netral. Kalau gigi mundur kanan belakang. Oke, balikkan ke netral bang. Oke, paham bang ya?
Nah terus kesalahan pemula itu bang, ketika dia mau ngoper gigi itu salahnya dia biasanya yang sering dilakukan itu seperti ini. Coba pijak kopling sampai habis bang. Udah. Sekarang dari satu, dia mau kedua bang ya. Dia mau kalau kita mau tarik kedua ke bawah, itu kalau kita langsung main tarik aja, dia bisa lari ke empat. Nah jadi biar tidak salah dari satu, kalau kita mau narik ke bawah itu ngambilnya agak ke kiri kan. Tuh, oke bang. Nah jadi dia sejajar 1 sama 2 itu searah, jadi tinggal tarik ke bawah. Oke bang. Nah jadi dari satu mau kedua ingat ngambilnya harus agak ke kiri kan. Oke. Nah untuk 3 dia karena di tengah-tengah, jadi harus balikkan ke netral dulu langsung ke depan gitu. Oke paham bang? Oke, sekarang kita bahas rem tangan. Nah, rem tangan ini gunanya seperti saya bilang tadi untuk menahankan mobilnya bang ya. Koplingnya boleh lepas bang, tak apa-apa. Menahankan mobilnya biar tidak ini apa? Tidak kemana-mana, tidak lari. Jadi cara menggunakan rem tangan ini sekarang kan ini ke atas, berarti dia ke rem. Kalau kita mau matikan remnya atau nurunkan itu tinggal tarik ke atas dulu bang, tekan baru turunkan. Nah ini udah mati rem tangan bang ya. Kalau mau hidupkan tinggal tarik aja ke atas. Oke bang. Nah terus kalau mau turunkan ingat, kalau langsung turunkan pijat tombolnya tidak mau keras, jadi harus diangkat dulu sedikit, tekan baru turunkan. Oke. Nah coba bang contohkan. Rem tarik ya, matikan remnya, angkat dulu, tekan, turunkan. Ulang lagi bang. Oke. Oke mantap. Oke tarik lagi remnya. Oke mantap. Oke bang Rian, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, paham. Oke, nggak ada lagi ya. Nah sekarang kalau paham kita coba bawa jalan mobilnya lurus dulu bang ke depan bang ya. Oke, sekarang yang abang lakukan pijak kopling sampai habis. Nah, masukkan gigi 1 bang. Rem tangannya turunkan. Oke, tangannya di setir bang dua-duanya. Oke, untuk kaki yang kiri abang tempelkan aja ke rem dulu bang ya. Sudah? Kaki kiri bang. Sorry, kaki kanan tempelkan ke rem. Udah? Nah sekarang kita coba jalan lurus, tapi ini yang kita pakai tenaga koplingnya aja dulu bang ya, tidak mesti harus gas. Nah, melepas koplingnya itu harus pelan-pelan aja, pakai perasaan, sampai terasa lepas semua, sampai mobilnya terasa jalan. Oke bang? Tidak boleh langsung dilepas kayak gitu. Oke coba sekarang lepaskan koplingnya pelan-pelan. Oh pijak koplingnya belum pas. Oke coba pakai kopling pelan-pelan sampai terasa jalan. Nah pokoknya lepasnya sampai lepas semua, pelannya sama bang, yang angkatnya tidak boleh langsung dilepas. Nah sekarang kita udah lepas, tapi yang kita pakai ini masih tenaga kopling, dia udah jalan tapi lajunya ya kayak gini aja bang, cuman pelan merayap kayak gini aja. Nah udah lepas semua koplingnya bang? Sudah? Nah lepas semua koplingnya, sekarang coba kita pakai gas bang ya. Kalau mau pijak gas pastikan koplingnya harus lepas semua baru pijak gas. Oke coba pijak gasnya bang. Pijak aja enggak apa-apa. Coba. Nah, jadi ketika kita pijak gas itu pijaknya harus halus ya, pelan aja bang. Nggak boleh kita pijak langsung kayak pijak ini rem motor gitu. Karena rem sama gas dia sensitif. Nggak boleh langsung kita pijak begitu ya. Jadi betul-betul ketika kita ingin pijak dia harus betul-betul pakai perasaan. Nah biasanya pemula itu kakinya masih kasar ketika memijakkan kopling rem sama gas. Nah ini yang kita pelajari, menghaluskan cara pijak kopling rem sama gasnya. Jadi ketika menjak gasnya itu harus betul-betul pakai perasaan, pelan-pelan kali gitu. Oke bang. Coba kita depan berhenti bang ya. Depan berhenti, hidupkan sen kiri bang. Oke, hidupkan sen kiri. Ingat nanti ketika berhenti, sebelum kita pijak rem, yang kita pijak itu koplingnya dulu baru rem. Pijak koplingnya sampai habis bang, sampai penuh. Udah, baru rem pelan-pelan. Oke, nah ketika kita berhenti seperti ini bang, itu kita tidak boleh lepas yang di kaki, jangan dilepaskan dulu bang ya. Pastikan giginya kita netralkan dulu bang, netralkan giginya dulu. Nah, rem tangannya diangkat. Nah, borong yang di kaki boleh lepas. Oke, mantap. Gimana Brian? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, nah ini dia belum pernah belajar sama sekali, baru perdana langsung bawa langsung kita praktekkan di lapangan.
Nah, jadi untuk pemula kita seperti ini dulu. Nanti kita maju berhenti itu agar memahami karakter kopling, rem sama gas. Jadi kesalahan pemula yang biasa dilakukan itu dia susahnya memijak rem sama gas itu masih kayak loncat-loncat, masih kasar. Jadi maka itu ketika kita ingin mengemudi, pastikan Anda didampingi oleh orang yang profesional. Kalaupun Anda belajar mandiri di rumah, saya sarankan belajarlah di tempat yang aman, misalkan kayak di lapangan yang kosong, lapangan luas gitu, agar mengurangi resiko. Jadi itu kita sama pertemuan pertama ini kita pelajari ya tadi kopling, rem sama gas, kita maju berhenti itu tipsnya agar bisa yang belajar bisa menghaluskan cara pijak kopling, rem sama gas. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nantikan kami di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai sabuk pengaman.